Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfatin Mayyasaroh dari kelas 4 PAI A2, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Unisnu. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi sejarah kebudayaan Islam pada kelas 9. Di bab 5 yaitu mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Langsung saja di sini kita akan membahas bagaimana peran Wali Songo dalam dakwahnya di Indonesia. Ada 4 perannya, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Yang kedua yaitu seni budaya, yang ketiga sosial kemasyarakatan, dan yang keempat yaitu berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu pendidikan dan pengembangan keilmuan. Dalam hal pendidikan dan pengembangan keilmuan, ada 3 tokoh Wali Songo. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut dengan Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Gresik. Tujuan beliau mendirikan pesantren di sana yaitu guna untuk membina kader-kader pemimpin yang andal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel Denta. Beliau mendirikan pesantren bukan hanya di daerah Surabaya ataupun ibu kota Majapahit saja, namun meluas sampai ke daerah Kalimantan. Yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang ini terkenal dengan atau sebagai tokoh piawai dalam berdakwah. Beliau juga menguasai disiplin ilmu seperti usuluddin, ada tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Selanjutnya yaitu seni dan budaya. Seni dan budaya ini tentunya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang ada pada Islam. Nah, dalam media berdakwah, jika menggunakan seni dan budaya ini sangatlah efektif dan relevan untuk digunakan pada masa itu. Karena pada masa itu, seni dan budaya itu digunakan untuk mendapatkan informasi, transformasi kepada masyarakat. Bahkan sampai sekarang ini, seni dan budaya pada masa itu masih berkembang sampai saat ini. Contohnya ada wayang kulit, gamelan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari Wali Songo terdahulu. Yang pertama yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama kali. Beliau mendakwahkan ajaran Islam dengan cara melakukan pertunjukan wayang dan juga gamelan. Kemudian ada Sunan Giri, beliau yang menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islami. Contohnya saja ada cublak-cublak suweng, kemudian ada lir-ilir, dan lain sebagainya. Ada Sunan Derajat juga yang menciptakan sebuah tembang Jawa yaitu Pangkur. Sementara itu Sunan Kudus pencipta gending Mas Kumambang dan juga Mijil. Sunan Muria menciptakan tembang jenis Sinom dan Kinanti yang berisi nasihat dan juga ajaran ketuhanan. Ia juga pandai mendalang sebagaimana ayahnya yaitu Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo ini merupakan orang yang paling berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa ataupun wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam sosial kemasyarakatan ini yaitu membentuk jaringan kekerabatan dengan cara perkawinan dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Nah, dengan cara tersebut tentunya ikatan kekerabatan pada umat Islam akan semakin kuat. Termasuk dirinya sendiri yang menikahi putri dari Arya Teja, seorang bupati Tuban. Kemudian ada juga Sunan Derajat yang mempunyai sosial kemasyarakatan yang tinggi, terutama pada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang lemah. Beliau lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Beliau juga mempunyai etos kerja yang tinggi serta memiliki empati
dan juga kedermawanan. Sunan Derajat ini berusaha dengan sekuat tenaganya agar dapat menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas dan kerja bakti di antara masyarakat lainnya. Kemudian ada Sunan Kudus yang mengajarkan alat-alat rumah tangga. Kemudian ada pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau memang terkenal tegas dengan apa yang diajarkan, namun beliau tetap ramah dan juga toleran terhadap masyarakat sekitar ketika mendakwakan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam di Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembu Suro. Kemudian ada Sunan Kalijogo yang mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam strategi. Syair lagunya ada Gundul Gundul Pacul. Tentunya sampai saat ini masih berkembang pada zaman modern saat ini. Dan ini memang perlu untuk dikembangkan lagi, intinya jangan dilupakan. Nah, syair lagu Gundul Gundul Pacul ini merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tapi mempunyai makna yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materinya. Semoga bisa dipahami dan dapat memahamkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.